Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ya kan? Perkenalkan, nama saya Sugeng Nganto dari Komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera. Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Kemudian penggiat Kesadaran Politik Masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Kan, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang program support Pilkada 2020 Kabupaten Sukabumi, kolaborasi Win-Win Solution, menang untung, kalah untung. Nah ini, menarik Bapak sekalian, menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, dalam demokrasi, dalam pilkada, ya kan, pilkada, pileg juga sama juga bahwa ada risiko, yaitu kalah dan menang, ya kan? Ada risiko kalah dan menang. Tentu kita sebagai seorang yang nasional, seorang yang sebagai warga negara yang baik, ya kan, dalam negara alam demokrasi kita harus punya mental siap menang, siap kalah. Kalau siap menang saja gak siap kalah, nah ini yang nggak boleh ya. Jadi kita harus siap menang, siap kalah. Nah, tapi gimana kita kalah aja masih untung, ya kan? Kalau menang untung tuh biasa, kalah aja masih untung. Nah, ini menarik ya kalian. Nah, lalu kalian, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau perang, prinsipnya adalah berani mati. Berani mati bukan artinya dia pasrah, oh mau mati, tidak. Karena dia berani mati, maka dia mempersiapkan segala cara, segala potensi, segala yang dia punya, gimana dia menang. Nah, ya kan? Jadi kalau dia siap berani mati, bukan dia mau mati, justru itulah dia nggak mau mati. Nah, kita harus belajar dari filosofi yang luar biasa, ya kan? Jadi siap kalah tapi untuk menang. Nah, karena kalau kita sudah hanya menang, berpikir menang saja tanpa kita berangkat dari resiko-resikonya, maka kita justru biasanya faktanya adalah kalau kita ngomongnya pahit, insya Allah manis. Tapi kalau ngomongnya manis-manis, ujungnya pahit. Oke, lanjut. Kita kalau bicara nanti, program ini cukup panjang, nanti kita bicara, bisa ketemu darat untuk bicara detailnya. Lanjut. Kalau bicara pemerintah Sukabumi, sekalian, berarti kita bicara 47 kecamatan dengan 364 desa, 3 kelurahan dengan 3.709 RW dan 14.205 RT dengan jumlah penduduk 2,5 juta. Ya kan? Ini data 2019. Cukup besar ya, Kabupaten Sukabumi. Nah, Kabupaten Sukabumi, ya kan, adalah dengan jumlah dewan adalah 50 kursi dengan dibagi 6 daerah pilihan dengan APBD 3,9 triliun ya, APBD 2019. Cukup besar. Oke, Mas Sofian. Dasar umum pilkada. Jadi pilkada, ya kan, ini dasarnya sekarang Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Yang diturunkan menjadi PKPU turunannya Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wali kota tahun 2020. Ini dasar hukum pilkada serentak 2020. Lanjut. Nah, kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini penting. Jadi, yang kita ada tokoh nasional Turki, Mehmet Erbakan, beliau seangkatan Pak Habibie. Dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli dengan Islam. Padahal kalau lihat dari Turki 98% penduduknya Muslim. Prosentasenya lebih besar daripada Indonesia yang 86%. Tetapi adalah dia sekuler prinsip dasarnya. Negara konstitusi yang memisahkan agama dan padahal agama dan ini susah dipisahkan. Makanya kadang-kadang kalau ke lapangan sering juga ketemu ke Pak Ustadz atau tokoh-tokoh agama, Pak jangan ngomong politik itu kejam, politik itu kotor dan sebagainya. Saya kira belum paham aja. Karena politik itu kekuasaan. Makanya kadang-kadang ada edukasi. Pak Ustadz, jangankan kita bicara Islam itu jangankan bicara pemerintahan, bicara perdagangan, bicara bisnis, hubungan antar manusia, ya kan? Kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya di dalam Islam. Makanya kita mulai sekarang nggak boleh, kita nggak peduli. Jadi kita harus mulai peduli dengan politik ya. Karena apa? Marbot masjid boleh nggak dibayar oleh negara lewat APBD? Ya bisa aja ketika yang berkuasa, ya kan? Antara legislatif dan eksekutif, ya kan? Yang ketok palu. Oke, lanjut. Kalau di daerah namanya perda ya. Oke, lanjut. Nah,
Kalau kita bicara lembaga eksekutif, lembaga eksekutif adalah bagian dari kekuasaan. Jadi bagian dari trias politika. Jadi kekuasaan itu dibagi, negara dibagi 3, itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif. Nah, kita bicara eksekutif. Kalau bicara eksekutif inilah presiden dan wakil presiden dan kabinetnya ya, dan gubernur, ya kan, bupati, wali kota, kepala desa dan lurah, ya kan. Ini adalah sebagai eksekutif. Yang fungsi eksekutif adalah melaksanakan regulasi, yaitu undang-undang. Kalau di daerah adalah perda, kalau di desa perdes, ya kan. Jadi inilah eksekutif di Indonesia, ya kan. Jadi kalau kita bicara eksekutif adalah yang melaksanakan undang-undang. Lanjut. Hal-hal yang penting dalam pilkada bisa lihat. Jadi ada kurang lebih ada 7 poin. Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahunnya. Yang berdampak ada undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada ini juga dinamis juga, ya kan, ada perubahan. Nah, pilkada langsung itu mulainya tahun 2005, ya kan. Kalau dulunya tidak, dulunya pilkada itu lewat perwakilan. Jadi yang nunjuk adalah Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan. Pasca reformasi ya, Undang-Undang Dasar 45 itu diamandemen sudah 4 kali ya. 99, 2000, 2001, 2002. Ya, salah satunya sistemnya terbuka ya, pilkada termasuk pilkada langsung. Nah, pilkada 1 kursi banyak cakada atau banyak calon. Berbeda dengan pileg. Kalau pileg itu banyak kursi, banyak calon. Nah, justru itu kalau bicara pilkada kita harus lebih komprehensif, lebih detail, karena dia nama sudden death, ya kan, cuma ada 2, menang atau kalah, kursinya cuma 1, ya kan. Jadi kita harus menang, ya kan, nah, dengan segala resikonya, dalam artian nanti makanya strateginya harus sangat multi strategi, ya kan, harus mix strateginya luar biasa. Nah, cakada calon kepala daerah berangkat dari bisa jalur parpol dan jalur independen, ya kan. Pasca reformasi, ya kan, pileg itu malah sistem terbuka, ya tadi kan, sistem terbuka. Jadi one man one vote, 1 orang 1 suara. Suara Pak Bupati dengan rakyat, ya kan, petani sama saja, ya kan, pedagang 1, tukang becak sama saja dengan profesor. Jadi one man one vote. Nah, justru itulah yang kita harus punya strategi gimana one man one vote bisa ngomong sesuai. Nah, pilkada pasca reformasi banyak muncul cakada baru ya, karena dia udah berperan dalam perpolitikan ya di daerah. Oke, lanjut. Apalagi dengan otonomi daerah. Sekarang daerah ini juga punya kekuatan yang cukup luar biasa. Lanjut. Ketika kita bicara hasil pilkada 2015 Kabupaten Sukabumi ya, ini ada 3 pasangan, ya kan. Kalau kita bicara hasil yang pilkada sebelumnya yang 2015 ya, Totong Suparman, MA Murtado Tafrihan, ya kan, diusung oleh PKS dan Hanura dengan perolehannya adalah 215.306 suara atau 21%. Marwan Hamami dan Ajo Sarjono, ya kan, ini diusung oleh 5 partai, nah, 500.000 lebih ya dengan 54%, dan Ahmad Jazuli dan Iman Adi Nugraha diusung oleh 3 partai dengan 276.553 dengan 27,8%. Jadi sangat jauh ya. Jadi menunjukkan dengan ini suara sah saya kira cukup banyak ya, 95% dengan pemilih terdaftar 1.772.460. Jadi mana bisa ya. Jadi bicara pilkada 2015 ya kan. Nah, ini seperti ini ya kan posisinya ya kan. Jadi memang ini korelasinya yang partainya cenderung banyak lebih menang. Jadi ini ya karena di daerah wilayah itu biasanya kekuatan partai lebih dominan ya. Ada juga jalur independen tapi biasanya tidak sekuat kalau di daerah perkotaan. Lanjut. Menuju pilkada 2020 misalnya, kalau kita bicara pilkada 2020, tentu kita Kabupaten Sukabumi adalah peserta bisa jalur politik dan independen. Ya kan, saya kira prediksi sampai hari ini tentu banyakkan jalur politik yang ini kan. Nah, ada 5 poin penting di dalam pilkada 2020 Sukabumi. Maju dengan jalur politik itu dominan akan lebih menang, ya kan? Ya kan, walaupun nanti juga ada faktor-faktor lainnya nanti kita bahas ya. Pertahanan punya potensi duduk kembali ya, di mana-mana di Indonesia rata-rata pertahanan kecuali dia ada antras ya, ada mungkin ada kejadian yang luar biasa yang membuatkan dia elektabilitasnya turun ya, biasanya dia nggak jadi, tapi secara umum 85% pertahanan duduk kembali. Nah, sistem pemilihan adalah one man one vote, saya kira udah paham tadi ya. Pemilihan Kabupaten Sukabumi homogen dan status ekonomi dominan menang. Nah, ini pemilih Kabupaten Sukabumi adalah homogen, jadi dia sangat banyak. Homogen itu artinya satu warna ya, banyak kan artinya
penduduk asli lah istilahnya ya. Jadi Sukabumi ya, pendatangnya tidak begitu besar, tapi juga sangat pengaruh karena dengan era demokrasi ini kadang-kadang justru di Indonesia itu menarik ya. Jadi istilahnya pendatang tidak pendatang udah nggak menjadi permasalahan begitu mencolok ya kan. Nah, tapi daerah yang status homogen ini adalah yang harus punya strategi khusus dengan dominan apalagi menengah ke bawah. Nah, kelima, persaingan semakin ketat, strategi 3M ya, Bapak sekalian, dan program support kolaborasi win-win solution menjadi prioritas. Nah, ini kita nanti yang akan bicarakan adalah kolaborasi yang luar biasa. Nah, 3M Bapak sekalian udah paham, dalam politik adalah mengenal 3M. M pertama adalah mapping, jadi mapping harus luar biasa ini, mapping kantong-kantong suara, mapping lokasi, mapping ya kan pemilih, mapping karakter dan sebagainya. Kemudian kedua adalah monitoring atau maintenance. Nah, ini biasanya waktu dan energi yang cukup besar itu di monitoring. Dan M ketiga adalah mobilizing. Jadi gimana yang dimonitor nanti dimobilisasi menjadi suara. Nah, nanti kita akan banyak bicara tentang 3M ini kan dalam proses pemenangan pilkada. Lanjut. Nah, ini faktor kemenangan pilkada Bapak sekalian. Jadi faktor kemenangan pilkada ini ya kita ambil dari penelitian LIPI ya oleh Bermanur, ini ada 5 lah. Tapi ini nggak mutlak ya, tapi ini sebagai patokan saja ya. Jadi kenapa sih orang pilkada ini calon ini duduk ya? Yang pertama adalah figur kandidat. Nah, figur ini menjadi penting ya. Rekam jejak ya kan, tidak kontroversial, familiar di masyarakat, popularitasnya ada. Nah, ini penting. Kedua, faktor 2 adalah mesin partai dan jaringan relawan. Oh ya, karena mesin partai ini juga menjadi kekuatan apalagi di daerah-daerah yang kabupaten ya. Jaringan relawan penting karena relawan inilah yang kadang-kadang yang menjadi pendorong kuat suksesnya seorang calon. 3 adalah kemampuan membangun rasa percaya dan kedekatan dengan, nah ini penting, memahami nilai dan akar budaya konstituen. Jadi penting. Jadi istilahnya ku tahu yang kau mau. Nah, ini menarik ya. Jadi memang seorang cakada harus teknik ketiganya harus luar biasa. Dan kami nanti dari komunitas kita memang banyak berperan juga di bicara konstituen ya. Jadi kita memahami betul nilai-nilai yang ada di konstituen itu gimana, apa yang diinginkan kan gitu. Keempatlah program yang ditawarkan. Nah ya, menarik dan inovatif ya, karena kalau namanya seorang kepala daerah harus calon ke cakada, tentu programnya harus luar biasa, yang inovatif, gimana membangun daerahnya dan masyarakatnya. Nah, jangan lupa ini faktor X, bersifat di luar pemikiran, dugaan. Jadi kadang-kadang bisa aja ini faktor berpengaruh pada swing voter yang tadinya mungkin milih A tapi karena ada faktor X ya. Ini sebagai kita ambil aja dulu ketika kita bicara pilkada DKI Jakarta aja. Dulu Ahok saya kira sangat dominan dia ya kan, dengan semua partai pendukungnya cukup luar biasa. Tetapi karena hanya faktor X aja, karena dia keseleo ngomong tentang agama yang bukan domainnya kan, ya keseleo dan dipelintir lagi. Nah, singkat cerita ya politik ya. Nah, jadi politik itu harus hati-hati ya, karena kadang ada faktor sesuatu bisa menjatuhkan ya kan. Jadi faktor itu cukup banyak. Jadi ini perlu hati-hati juga calon kepala daerah ya, jangan sampai keseleo ya. Sesuatu yang tidak diduga tapi sangat berpengaruh terhadap swing voter. Karena gini, masa ini sebenarnya dipengaruhi oleh dari update ya kan, yang terakhir cakadanya seperti apa ya kan. Ketika cakadanya ini justru di sesi-sesi terakhir itu juga membuat sebuah kekeliruan ya kan, atau kesalahan yang nggak disengaja juga mempengaruhi suara. Jadi ini ada 5 variabel ya yang bisa jadikan patokan. Nah, oke lanjut. Nah, target pilkada sekali lagi selain target pilkada adalah suara, bukan masa. Kalau masa kita kumpulkan orang aja untuk teriak A, B, C bisa memilih kan, tetapi belum tentu. Makanya siapa pemilih kita, kebetulan kita memilih adalah menjadi kata kunci. Nah, hukum yang dipakai adalah hukum memberi menerima. Jadi kan jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Ini hukum dasar di dalam membangun suara. Nah, sebelum dipilih ya kan, cakada sebelum dipilih tentu ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipilih. Kenapa kadang-kadang pertahanan ini lebih ini? Karena dia dikenal dulu, terima karena udah lama ini kan, apalagi dia punya etos kerja yang bagus, tentu lebih cenderung dipilih. Tetapi ketika dia dikenal tapi dia etos kerjanya nggak bagus, ya nggak dipilih juga. Jadi ini ada tahapan yang menarik ya. Jadi kita ada 4 tahapan yang nggak boleh dilewatin. Besar-besar sepanduk cuma dikenal, tetapi kalau kompetitornya udah lakukan tahap 2, 3 ya dikenal belum tentu dipilih. Ya ini kalau bicara 4 tahapan ini menarik ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi karena dia bicara detail. Kan nanti berhubungan dengan monitoring ini. Lanjut. Nah, karakter pemilih, hasil riset sorot nasional, 35% ini dari 70% ya, dari karena potensi, saudara, golongan, organisasi sara, ini cuma 35%. Nah, 65% orang memilih itu karena faktor balas budi. Ya, faktor balas
budi. Jadi memilih itu karena balas. Nah, balas budi itu ada dua, itu balas budi jangka pendek yang disebut serangan fajar, ngasih duit. Nah ini kasih 50.000 pilih A, kasih 1.000. Nah, ya kan, ini serangan fajar nih. Karena ya wajar dia memilih karena ada jangka pendek. Jangka panjang adalah rencana dan terukur lewat program kerja dan sebagainya. Tapi kalau rencana jangka panjang, maka rencana jangka pendek ini bisa gambling ya, bahkan juga bisa uang banyak tapi juga nggak jadi. Ketika jangka panjangnya sudah tanaman balas budinya luar biasa yang ditanamkan, ya kan, baik dengan komunitas dan sebagainya, ya akan jadi kuat. Ya, nah, kalau kita nanti bicara jangka panjang, ya kan, ya minimal 3 bulan itu harus sudah mulai ini kan, gitu. Semakin lama semakin bagus. Jadi intinya kita bicara bukan serangan fajar ya ini ya. Jadi kita bicara tetap politik sehat. Lanjut. Nah, ada 3 pilar pemenangan pilkada sekalian di era sekarang ya. Pemenangan dengan low cost, dengan biaya cukup rendah. Ini penting. Jadi ada 3 kekuatan, the power of community, the power of technology, the power of kolaborasi. Kekuatan komunitas, jadi semakin karena kita berbasic adalah masa-masa yang bisa dikonsumsi suara. Semakin banyak komunitas, tapi jangan salah strategi. Komunitas-komunitas yang bisa kita trust, kita pegang, maka kekuatan luar biasa. Kemudian teknologi, kita era digital, ya kan, era medsos. Jadi menggunakan teknologi juga penting, ya kan, lewat online. Ya kan, nah kita apalagi nanti komunitas kita ada namanya Bos Indonesia, itu komunitas memang bisnis online, jadi dia serba online ya. Dan kolaborasi dengan siapa, beberapa lembaga, beberapa organisasi, kita harus sinergi kolaborasi. Kekuatan ini menentukan suara yang luar biasa. Jadi 3 pilarnya harus dibangun dan dikuatkan, yang sekarang sudah ada dikuatkan. Nah, kolaborasi kekuatan luar biasa. 3 aspek dalam kolaborasi adalah no compete, no compare. Jadi tidak berkompetisi, tidak bandingkan. Jadi kalau kita ada komunitas baru datang, bukan berkompetisi dengan mungkin tim suksesnya caleg Cakada, bukan calon kepala daerah, tidak. Kita gimana, kita kolaborasi, no compete, tidak saling menjatuhkan, tapi saling sinergis, perpaduan. Jadi kekuatan inilah kok sebenarnya makna kolaborasi. Kolaborasi itu maknanya bukan hanya sekedar kerjasama, tidak saling berkompetisi, tidak saling membandingkan, tidak saling menjatuhkan, tapi start dominate, saling menguatkan untuk membantu Cakada untuk duduk jadi bupati dan wakil bupati. Jadi ini ya konsep dasar kolaborasi. Nah, kalau kita ambil biaya pilkada, ya kan, menurut beberapa lembaga survei, ya, ini teman-teman LSM, ya kan, mahalnya pilkada langsung hingga sampai 100 miliar. Ini kita ambil dengan liputan.com ya di Desember 2019 mengatakan mahalnya pilkada langsung hingga habiskan uang 100 miliar, ya kan. Pilkada 30 miliar, bupati bisa pilkada 30 miliar, bupati 50 miliar bisa untuk gubernur ya. Rekom aja bisa sampai 5 miliar, rekom partai kan, gubernur bisa sampai totalnya sampai 5 miliar, ini luar biasa ya kan. Ini hasil survei ya. Nah, faktor yang mempengaruhi biaya adalah apa? Durasi masa kampanye, kebutuhan logistik, dan biaya saksi, dan ini beberapa faktornya. Nah, biaya resmi dan tidak resmi. Jadi sebenarnya negara juga menganggarkan setiap pilkada itu kan untuk biaya semuanya ya. Pilkada ya kurang lebih APBD ini bisa 30 miliar sampai 50 miliar kalau ke acara pilkada. Nah, tapi yang jadi masalah kadang-kadang di dalam pilkada ini ada biaya tidak resmi yang mahar politik dan sebagainya, ya kan. Jadi ini makanya itu tadi ya, sekali lagi rata-rata 30 miliar plus minus untuk menjadi bupati atau wali kota, ya kan. Nah, tapi gimana nanti kita sebenarnya tidak seperti itu, yang kita kolaborasi win-win solution ya, artinya kita gimana low cost bahkan lebih sehat kan gitu. Nah, budget pilkada ini secara umum adalah kita 6 poinnya, ya kan. Untuk program pemilihan perahu, ya kan, 25% kan harus kalau lewat partai kan harus ada kurang lebih 25%, program sosialisasi 70%. Nah, biaya terbesar berikutnya adalah 5% untuk biaya saksi, ya kan. Dan selanjutnya adalah biaya penguncian suara. Jadi ini bisa dipaketin, ya kan. Karena ketika udah dikenal, diterima, kita udah dikenal tapi gak dikunci suara, maka suara bisa geser. Nah, makanya program doktrinnya. Nah, program doktrin dan penguncian suara inilah yang kita nanti akan kita gunakan ya untuk penguatan suara di akhir pemilihan, ya kan. Karena kalau sudah tapi kalau belum didoktrin, ya tidak dikunci. Nah, ini doktrin dan penguncian suara kuncinya. Nah, budget terbesar penanganan pilkada adalah apa? Operasional, yaitu tim operasional, tim doktrin dan penguncian suara tadi, ya kan. Nah, ya solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis. Politik dan bisnis ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya, seperti mata uang ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, kita menang untung kalah untung, bukan menang buntung kalah untung. Nah, kita punya program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Menarik kan? Menang untung kalah untung tadi yang prinsip yang. Nah, manajemen resiko, sekalian kita bekerja dengan resiko.
Apabila kita bekerja dengan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, makanya program menang untung kalah untung Cakada ini dalam pilkada ini adalah dasarnya adalah manajemen risiko. Terus kalian, di dunia ini ada sebuah bisnis yang cukup besar yang lahir karena adanya risiko. Sampai punya klub bola, lapangan bola itu besar. Apa Bapak sekalian? Bisnis yang lahir karena risiko. Ya betul, asuransi, insuran. Asuransi itu lahir karena adanya risiko kecelakaan, kematian, kebakaran dan sebagainya. Mengelola risiko. Sama, program menang untung kalah untung pilkada ini lahir karena adanya risiko. Risiko ketika pilkada kita kalah. Tapi gimana kalahnya masih untung? Nah, nggak rugi lah. Ya kan, gitu. Ini gimana? Ya kalaupun sampai rugi tidak besar kan begitu. Ya karena tidak mungkin dong dalam sebuah upaya tidak ada pengorbanannya. Tapi kita berusaha meminimalisir risiko. Ya kan? Itu prinsipnya ya. Nah, kolaborasi win-win solution tadi, Bos Indonesia Germas Sejahtera, gimana membantu, support, mendukung win-win solution di lapangan. Bapak sekalian, dalam politik nasional itu dipengaruhi 5M. M pertama adalah massa, M kedua organisasi, ya, M pertama massa itu organisasi massa, M kedua adalah media massa atau pers, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi oleh 5M. Ya, termasuk daerah pun juga dipengaruhi 5M. Jadi berhubungan dengan politik 5M, ya kan? Organisasi massa, media massa atau pers, ya kan? Mahasiswa, ya, karena generasi penerus, militer dan money atau pengusaha. Makanya ada 9 naga dan sebagainya, ya, karena 5 itulah yang mempengaruhi politik nasional dan politik di daerah. Nah, jadi kita nanti akan banyak bahas tentang strategi 5M dan sebagainya. Nah, konsep dasar kolaborasi adalah di Bapak sekalian, pemilihan kepala pilkada itu punya korelasi dengan berdagang niaga dan jasa sama menawarkan. Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan, mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari mempengaruhi orang lain untuk apa yang ditawarkan. Nah ini, energi biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan calon kepala daerah, promosi Cakada, kan, dan tanpanya sama. Contoh gini, ketika kita tinggal di Bogor, kita ada bisnis di setiap hari ke Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor, Jakarta. Suatu saat ada orang numpang, Pak, saya mau numpang ke Jakarta. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Iya sama, hampir sama. Tapi ketika kita hanya kepentingan khusus ke Jakarta, ya biayanya cukup besar sama. Nah nanti kita tinggal kolaborasi, kita punya komunitas, ya, Bos Indonesia dan komunitas lain turunannya nanti bisa kerjasama. Tinggal nanti dibicarakan tentang gimana MOU-nya. Yang penting intinya win-win solution. Karena mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, yaitu 4D tahapan tadi, dengan ya kan, kepercayaan, mempengaruhi orang masa tanpa dibaca oleh lawan, dan no money politik, karena kita cuma nggak bagi-bagi uang, no money, dan kita harus mempolitik sehat, ya kan, mempengaruhi tanpa dibaca lawan. Iya, kalau kita pakai tim yang berbajunya yang calon A calon B ketahuan, tapi kalau kita pakai tim yang soft, ya kan, ya kita contoh ada tenaga, sales, terapis, tukang pijat dan sebagainya. Mau setiap hari kita juga jalan di lapangan kan, ya kan, gimana, ya kan. Ya kan, kita menggunakan yang tenaga yang setiap hari ke lapangan dijadikan kita berkolaborasi, ya, win-win solution tentunya. Nah, kolaborasi Bos Indonesia dengan Germas Sejahtera. Nah, Bos Indonesia adalah apa? Bos Indonesia ini adalah komunitas bisnis online dan offline Sehat Sejahtera, ya kan, yang didukung oleh LKP, Sugeng Sejahtera, KPPS, CBO Academy, Media Sorot Nasional dan sebagainya, yang bersifat inklusif bukan eksklusif. Jadi Bos Indonesia bersifat inklusif. Jadi semua masuk. Bidang bisnisnya ada 10 bidang. Jadi kita adalah terbuka, inklusif, yang sebagai tagline-nya adalah sebagai wadah edukasi dan praktek, ya kan, masyarakat untuk bisnis baik online dan offline. Jadi kita tentu yang sesuai dengan regulasi negara, ya. Jadi kita luar biasa di sini. Jadi Bos Indonesia adalah sangat luar biasa, ya kan. Nah, Germas Sejahtera adalah penggiat gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi Bapak sekalian, sehat itu kan menurut WHO dan Undang-Undang kita tentang kesehatan, ya kan, Undang-Undang 36 2009, bahwa sehat itu ada 4 hal, ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial finansial, dan sehat spiritual. Badannya sehat, psikisnya sehat, kantongnya sehat, spiritualnya sehat. Nah, nanti kita luar biasa, nanti kita akan kolaborasi yang, nah, di lapangan Bapak sekalian, bentuk kegiatan Bos Indonesia dan kemudian adalah online dan offline. Sekarang era O tuh offline to online, online to offline, online mendukung offline, offline mendukung online. Jadi saling sinergis dan kolaborasi. Nah, edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat baik lewat media sosial dan sebagainya. Dengan offline-nya adalah apa? Edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan dalam rangka Germas tadi, kemudian olahraga dan jalan sehat bersama. Nah, inilah
kegiatan yang setiap hari di lapangan ya. Ini ada nggak adanya pilkada kita bergerak terus ya kan, justru yang nanti dijadikan energi kekuatan. Jadi untuk pemenangan suara kita menggunakan sales, agen terapi, tenaga pemasaran, mitra bisnis, mentor, manajemen. Nah ini untuk monitoring. Jadi sekali lagi dalam jangka waktu monitoring tadi kan, kalau kita menggunakan tim tersendiri biaya cukup besar. Tapi gimana nih tenaga kita kerjasama yuk untuk memenangkan suara dengan kekuatan komunitas Bos Indonesia Germa Sejahtera. Nah kegiatan monitoring ini ya kan, Bos Indonesia Germa Sejahtera di lapangan tadi tentu baik online dan offline, tentu biaya operasionalnya cukup besar. Nah biaya operasional lagi tidak perlu lagi karena kita sudah bisnis kita sudah dibayar oleh aktivitas bisnis kita. Nah tinggal nanti kerjasamanya aja gimana ya kan, karena yang win-win solution tentunya ya. Oke lanjut, intinya Bapak sekalian tripartit sukses pilkada ya kan. Jadi kita untuk duduk menjadi bupati Kabupaten Sukabumi Bapak sekalian, itu adalah kekuatan tripartit, kekuatan komunitas Bos Indonesia Germa Sejahtera, tim sukses Cakada ya kan. Kemudian adalah media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi kekuatan luar biasa untuk mendudukan orang di duduk bupati dengan low cost pilkada, dengan biaya cukup rendah ya kan, dengan biaya rendah Bapak sekalian ya kan. Karena Bapak Ibu sekalian kalau sudah perahunya sudah punya ya tinggal nanti gimana menggerakkan ya kan, baik dari sisi partai dan non partai. Karena kalau dalam pilkada kan belum tentu, saya katakan tadi, dengan jumlah secara korelasi antara jumlah suara partai pendukung dengan konversi suara belum tentu sama ya kan, karena apa, variabelnya cukup banyak. Nah untuk itulah perlulah kolaborasi yang saling menguntungkan ya kan, dengan low cost. Oke Bapak sekalian. Nah intinya Bapak sekalian, dengan Pilkada 2020 Kabupaten Sukabumi, kita bagaimana Bos Indonesia Germa Sejahtera, Garuda Politik Indonesia.com ikut membantu dengan sukses by design, ikut membantu yang Cakada untuk duduk di Bupati Sukabumi dan Wakil Bupati, tentu dengan cara yang sehat, cara elegan, cara konstitusional ya kan, dan tentunya dengan cara win-win solution ya kan, dengan program menang untung kalah untung tadi. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kita bisa berjumpa nanti di Temu Darat atau di edukasi berikutnya ya kan, dengan program yang lapangannya. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi sukses untuk Kabupaten Sukabumi ya kan. Semoga pilkadanya lancar, pilkadanya sehat ya kan, pilkada yang menjadikan pemimpin yang luar biasa ya kan. Terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia menang, Indonesia masuk ya kan, Indonesia maju dan Indonesia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.